Halo, apa kabar? Selamat Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pamit untuk pergi bekerja, seorang pria di kota Palembang menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Mengaku memiliki sertifikat tanah, warga menolak pelaksanaan eksekusi lahan di kawasan Pasar Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam 2 hari terakhir, warga Desa Sungai 2, Kabupaten Banyuasin menangkap 2 buaya muara yang berkeliaran di pemukiman warga. Kita ke informasi pertama. Pamit untuk pergi bekerja, seorang pria di kota Palembang tak ada kabar sejak hari Sabtu pekan lalu. Pihak keluarga sudah berusaha mencari, namun pria yang berprofesi sebagai pegawai koperasi simpan pinjam itu belum ditemukan. Anton Eka Saputra, berumur 25 tahun asal Desa Negeri Sakti, Lampung, tak ada kabar sejak Sabtu pekan lalu. Terakhir kali, Anton pamit untuk pergi bekerja sebagai pegawai koperasi simpan pinjam. Tak ada kecurigaan dari sang istri karena seperti hari biasanya, Anton pamit dan pergi bekerja. Namun hingga larut malam, tak ada kabar dari Anton. Sang istri dan keluarga pun mulai khawatir, kemudian mencari keberadaan Anton. Mereka juga menghubungi sejumlah rekan kerja, namun tak ada satupun yang mengetahui di mana keberadaan Anton. Keluarga kemudian memutuskan untuk melapor ke polisi pada Minggu malam, berharap Anton dapat ditemukan. Namun hingga hari Rabu belum juga diketahui. Sang istri dan seorang anaknya yang baru berumur 1 tahun itu pun sedih. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Hari ini Rabu ya? 5 hari kurang lebih. Oke, terakhir pamit mau pergi kemana suami? Ya pergi kerja. Seperti apa dia bilang? Ya dia pamit cuma sama anak karena saya masih tidur kan gitu. Jadi dia pamit sama anak aja gitu. Ya, kayak biasanya gitu. Kerja di mana dia sebagai apa? Ya pernah di koperasi dia. Lagi koperasi. Jadi sampai saat ini nomornya udah nggak bisa dihubungin? Udah nggak bisa lagi. Oke, termasuk ini bawa sepeda motor ya? Iya. Sekarang langkah Ayu udah kemana nih? Mencari atau lapor polisi seperti apa? Iya, langkah kami ya udah mencari lapor polisi, terus keluarga juga kan udah saling cari segala macam gitu ya. Semua usaha dilakuin. Anton memiliki ciri-ciri badan yang gemuk, tinggi badan 170 cm dan rambut lurus, meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor. Muhammad Ardian Syaputra melaporkan dari Palembang. Bukannya beribadah, seorang pria nekat mencuri ponsel milik marbot yang tengah tertidur pulas di dalam masjid. Pelaku yang mengendap-endap di tengah malam terekam kamera pengawas. Seorang pria mencuri ponsel milik marbot yang tengah tertidur pulas di dalam masjid. Pencurian ini terjadi di Masjid Al-Muklis, Jalan Dr. Supomo, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Pencuri tersebut masuk melalui pintu samping masjid dengan mengendap-endap. Setelah masuk ke dalam masjid, pelaku kemudian mengambil ponsel di samping sang marbot yang tengah tidur. Menurut korban, dirinya tengah beristirahat usai menjalankan sholat malam. Korban kemudian tertidur, namun ketika bangun ponsel miliknya raib. Pada saat saya tertidur, HP saya taruh di sebelah saya tidur. Kisaran jam berapa? Itu saya tidur sekitar jam 11. Kemudian setelah saya bangun di pagi hari pada pukul 4 dini hari, saya lihat di samping saya sudah tidak ada lagi HP saya. Kemudian saya cek CCTV dan kemudian ada tersangka yang mengambil itu HP saya. Kisaran jam berapa kalau di rekaman dasar ke CCTV itu? Pada 25 sampai 30 menit. Oh, informasinya kan di sini bukan kali pertama, udah sering. Ya, itu di mana? Pada beberapa bulan lalu juga pernah kehilangan HP teman saya yang jadi marbot di sini. Itu kehilangan 2 HP dan itu juga kehilangannya di dalam kamar. Akibat pencurian ini, korban mengalami kesulitan untuk mengerjakan tugas kuliah. Karena selain menjadi marbot, korban juga merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Palembang. Korban mengalami kerugian sekitar 3 juta rupiah.
Korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Masih tentang kasus pencurian, 2 kawanan spesialis pencuri aki mobil di wilayah Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur, diringkus polisi. Para pelaku kerap mengincar kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. Sempat menjadi buronan polisi, tersangka Fernando Setiawan dan Agus Kurniawan akhirnya digelandang petugas ke Mapolsek Martapura. Keduanya merupakan kawanan spesialis pencuri aki mobil di wilayah Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Modus pelaku adalah mengincar kendaraan yang terparkir di tepi jalan raya. Tidak tanggung-tanggung, mulai dari aki mobil hingga kendaraan traktor pun digasak para pelaku. Kejahatan keduanya terungkap setelah polisi menerima banyaknya laporan masyarakat yang kehilangan aki mobil. Di wilayah Bunga Mayang, khususnya Tumi, kerap kali dan banyak sekali yang kehilangan aki. Kemudian mendapat laporan tersebut, saya perintahkan unit Reskrim dan Intel untuk memperdalam. Dan ternyata betul didapatlah salah satu korban yang kehilangan aki melapor ke Polsek. Polisi menyita sebuah sepeda motor dan 3 aki mobil yang belum sempat dijual. Akibat perbuatannya, keduanya dijerat pasal pencurian dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Kejati Sumatera Selatan menetapkan Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin sebagai tersangka. Tersangka diduga terlibat korupsi, proyek pembuatan dan pengelolaan jaringan di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019-2023 dengan kerugian negara sebesar 27 miliar rupiah. Harbal Fijar ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Penyidik Kejati Sumatera Selatan. Ia pun langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Pakjo, Kota Palembang. Tersangka diduga terlibat kasus korupsi proyek pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi desa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 sampai 2023. Penetapan Harbal Fijar sebagai tersangka dilakukan setelah jaksa penyidik mendapatkan 2 alat bukti. Kasus itu terjadi saat tersangka menjabat sebagai Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Ia diduga menerima aliran dana dari tersangka MA selaku Direktur PT Info Media Solusinet. Atas perbuatannya, negara dirugikan hingga 27 miliar rupiah. Penyidik telah berpendapat bahwa diperoleh alat bukti dan barang bukti sehingga ditemukan bukti permulaan yang cukup alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Pada hari ini kembali dilakukan penetapan 1 orang sebagai tersangka, yaitu inisial AHEP selaku Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kabupaten Musi Banyuasin. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.